Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin Allah usikum wa nasihabi taqwallahi wa faza. Itu bapak-bapak, adik-adik, para jamaah, kita membahas mengenai kewajiban manusia kepada Allah dalam sisi akidah dan ibadah kita. Kalau kita membahas bahwa orang tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka pembahasan itu dimulai dari antara hak Allah dan hak manusia. Saya ulangi, kalau pembahasan kita itu menyangkut orang harus beribadah kepada Allah saja, tidak boleh mensyirikkan Allah, itu dimulai dari penjelasan mengenai hak Allah dan hak manusia. Sebagai manusia itu kita punya hak. Sebaliknya Allah sebagai satu-satunya ilah juga punya hak. Kalau masing-masing punya hak, juga berarti masing-masing punya kewajiban. Maka di dalam sebuah riwayat hadis sahih, Nabi tanya kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal. Pertanyaannya begini, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad, kamu tahu tak haknya Allah itu apa? Yang wajib dipenuhi oleh manusia. Dari situ saja kalau kita bolak-balik, kalau haknya Allah berarti kewajibannya manusia. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya manusia terhadap Allah. Kalau haknya manusia berarti kewajibannya Allah. Pertanyaan yang keluar dari lisannya Rasulullah itu oleh sahabat Mu'ad dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itulah kemudian Nabi kita Muhammad SAW memberi penjelasan haqqullah, haknya Allah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak boleh syirik. Oh, kalau begitu Allah punya hak satu-satunya, zat yang berhak diibadahi. Iya, berarti kewajibannya manusia. Iya, kewajiban manusia merupakan haknya Allah. Tapi orang Islam seperti kita semuanya ini, Pak, mengembalikan haknya Allah dalam arti beribadah kepada Allah itu dengan berbagai macam variasi. Gerakan fisiknya manusia dipakai ibadah, diniatkan kepada Allah. Dua, variasi yang kedua adalah orang menyembah Allah dengan harta bendanya, berupa renovasi masjid ini diantaranya. Duitnya, uangnya dipakai untuk itu tadi. Ini kalau kita beri keterangan balik, berarti ada orang yang punya duit tapi duitnya dipakai maksiat. Ya, dipakai syirik kepada Allah, ya ada. Tapi bagi orang yang bersyahadat, maka dia ada kewajiban mengembalikan haknya Allah tadi, yaitu dengan menggunakan harta bendanya dipakai untuk ibadah. Itu namanya haqqullah.
haknya Allah. Kalau hanya Allah, kewajibannya manusia. Dari hadis itu kita balik lagi. Dibalik bagaimana? Lah kalau begitu apa haknya manusia? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya manusia. Kalau begitu, kalau haknya manusia kewajibannya Allah, betul. Siapa yang mewajibkan Allah? Jawabannya Allah sendiri. Kalau pakai bahasa sederhana, hai manusia, kalau Anda itu bisa mengembalikan hak saya kepada saya, tidak kepada yang lain-lain, Anda nggak usah khawatir. Hakmu akan saya beri. Kewajiban saya apa? Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan menyiksa bagi orang yang tidak syirik. Oh, kalau begitu syirik ini harus dihindari supaya kita bisa mengembalikan totalitas haknya Allah tadi berdasarkan hadis. Jawabannya iya. Nah, nanti saya bacakan isinya kitab ini, Pak. Di dalam salah satu usul kitab tauhid yang lain ada keterangan begini. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Allah itu enggak ridho kalau Allah itu disirikkan. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridha kalau Allah itu disirikkan di dalam beribadah. Baik manusia itu beribadah menyembah kepada Allah disirikkan dengan Nabi yang diutus oleh Allah. Jadi Nabi disejarkan dengan Allah. Hak untuk diibadahi satu-satunya itu kepada tidak kepada Allah tapi kepada Nabi. Au malakun muqarrabun, atau malaikat. Mengapa kok disebut dua makhluknya Allah, Nabi dan malaikat? Allah itu tidak ridha kalau disekutukan dengan Nabi maupun dengan malaikat. Ini yang sudah paling afdol. Dengan Nabi saja Allah tidak ridha, dengan malaikat saja Allah tidak ridha, apalagi dengan benda, dengan barang, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu maksudnya. Itu bukan hadis yang baca tadi, itu keterangannya para ulama. Pak Ustaz, kalau begitu di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Iya. Apa maksudnya bahwa Nabi Muhammad itu di dalamnya tidak ada unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah? Tidak ada sekian persen pun, 0, sekian persen dalam diri Nabi yang punya kontribusi untuk mengatur alam, menciptakan sesuatu. Nah, itu semuanya Allah. Itu kita harus memahami itu. Bahkan Nabi sendiri diatur oleh Allah, kehidupannya, rumah tangganya, akhir daripada hayatnya dan sebagainya. Besok dalam posisinya pada hari kiamat. Nah, tidak selipkan sedikit, mudah-mudahan tidak salah paham. Syafaat pun itu atas izin Allah, bukan sekehendaknya Nabi. Ini kalau tidak bisa pahami, hari-hari gini bisa datang ke Madinah minta Nabi supaya memberi syafaat. Di tauhid tidak ada, bukan kewenangannya Nabi. Kalau pakai bahasa sederhana, itu miliknya Allah. Hak kepemilikan mengenai syafaat itu Allah. Nabi cuma mendistribusikan aja atas izin dan ridha Allah. Nah, itu sudah dibahas di sini juga itu. Kalau Nabi tidak ada unsur-unsur rububiyah, unsur-unsur yang bisa menciptakan tadi, mengadakan, juga tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Ya, karena Allah tidak ridho ini tadi. Maka dalam kitab ini, Ibu dan Bapak sekalian, saya melanjutkan pelajaran kitab Asyirkul Akbar wa Anwa'u, syirik besar dan macamnya. Salah satunya yang diterangkan mengenai asyirkul akbar wa anwa'uhu dan macam-macamnya itu adalah asyirku fi du'a, syirik di dalam berdoa dan memohon, permohonan. Jadi kalau berdoa dan memohon dan ibadah hanya Allah, bukan Nabi, bukan malaikat itu tadi.
Mudah-mudahan tidak salah paham. Hari gini itu Nabi sudah tidak bisa dimintai pertolongan lagi. Tak selipkan sedikit. Kalau di sini keterangan asyirku fi du'a wa huwa du'a'u ghairillah minal anbiya wal awliya li talabir rizqi aw syifa'il marad aw nuzulil matar. Yang dimaksudkan syirik besar itu adalah mensyirikkan Allah dengan Nabi, minta kepada Nabi. Ini di kitab-kitab ini selalu yang dipakai contoh Nabi, karena orang paling ngetop. Bukan saya, bukan wali, bukan Gus, tapi Nabi. Sudah nggak ada yang melebihi lagi, Pak. Maka tidak boleh minta kepada Nabi itu tadi, ya, misalkan untuk apa? Talabur rizq, minta rezeki supaya dilancarkan. Dua, misalkan syifa'il marad, menyembuhkan penyakit. Itu nabrak beberapa ayat Al-Quran kalau diyakini Nabi Muhammad itu bisa menyembuhkan penyakit itu. Au nuzulil matar, atau yang bisa menurunkan hujan. Makanya di awal tadi saya sebutkan di dalam diri Nabi itu tidak ada unsur-unsur rububiyah tadi. Itu hanya miliknya Allah saja. Ya, hakikat kemanusiaannya Nabi Muhammad itu sama dengan manusia pada umumnya, sama dengan kita. Ya. Maka kata Al-Qur'an wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Bapak-bapak, adik-adik kalau bisa merespon, mengikuti bisa direspon di surat Yunus ayat 106. La tad'u min dunillah. Jangan memohon, meminta, berdoa kepada selain dari Allah. Itu bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa wali, bisa syekh, nabi yang paling ngetop. Di sini diberi contoh Nabi. Mengapa? Karena selain daripada Allah, la yadurruhu wa la yanfa', tidak bisa memberi madarat dan tidak bisa memberi manfaat. Tak potong dulu ya. Ada cerita, tapi ini cuma setengah menit. Dalam riwayat yang sahih, ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, ini sudah berapa kali saya ngomong di sini tuh. Ada yang ingat diterangkan Pak Kiai di tempat-tempat yang lain? Apa omongannya Umar bin Khattab sebelum mencium Hajar Aswad? Iya, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Umar bin Khattab tidak bisa bahasa Indonesia. Ini sudah di depan Hajar Aswad. Inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu ini batu. La tadurra wa la tanfa', tidak bisa memberi madarat dan tidak bisa memberi manfaat. Falaula inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbiltuka. Andai kata saya tidak tahu Rasulullah mencium kamu, enggak sudi saya mencium kamu. Saking khawatirnya keliru. Bahwa ini benda, ini barang. Oleh Nabi disunahkan untuk dicium. Kata Umar bin Khattab tadi tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kalau manfaat yang diperoleh bagi orang yang bisa mencium Hajar Aswad adalah nilai pahalanya yang Allah berikan dengan cara itu tadi. Maka kembali kepada surat Yunus tadi, la tad'u min dunillah. Jangan meminta, memohon selain daripada Allah. La yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau kamu masih ngotot minta, berdoa, menyembah selain dari Allah, paling ngetop Nabi itu tadi, fa innaka idza minadh dhalimin. Kamu termasuk orang yang zalim. Bisa syirik maknanya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para jamaah. Saya pernah ditanya jamaah begitu selesai taklim seperti ini, Ustaz, masa Nabi Muhammad itu tidak bisa dimintai pertolongan? Saya jawab tidak. Menurut ilmu yang saya pelajari. Loh, saya berkali-kali minta tolong sama Nabi, orangnya sudah wafat. Saya bilang gitu. Itu pandangan tauhid berdasarkan dilalah. Sebelum saya terangkan, saya beri penjelasan begini. Orang Islam itu ya wajib mengetahui tentang 4 hal. Salah satunya adalah al-ilmu. Kalau saya baca mulai dari awal, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wajib pakai ilmu.
Tentang apa? Ilmu tentang 3 hal. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, itu pakai dalil. Nah, yang kedua ini mengerti tentang Rasulullah. Pengertian kita tentang Rasulullah itu kita bisa pahami, ya, gandeng dengan Allah tadi dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul. Ya, karena itu haknya Allah itu yang saya sebutkan di awal. Kemudian orangnya masih, ya, saya husnudzon bermaksud untuk menggali pertanyaan. Saya jawab tidak bisa. Hari gini itu kondisi 2023. Ya, tepatnya tanggal 4 Agustus hari Jumat. Saya jawab tidak bisa, menyalahi itu tadi. Terus saya tambahi, Nabi sendiri dawuh Mas, ya karena masih muda, kira-kira tua saya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu hadisnya Nabi, tidak ada khilaf. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi tidak mengalamatkan kepada dirinya sendiri, tapi kepada Allah. Sejalan dengan Al-Quran itu tadi, Al-Fatihah. Menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami menerangkan hadis pendek itu tadi, maknanya idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan baik itu urusan dunia maupun akhirat, mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu saya beri contoh, orang nyebrang jalan saja hanya beberapa meter, perlu minta pertolongan sama Allah apa tidak? Jawabannya apa? Kalau saya tanya di sekarang ini di kita, perlu minta pertolongan sama Allah apa tidak? Jalan itu berapa meter itu? Nah, nanti diukur berapa meter ya? Iya, dengan cara apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat Bismillah itu dimulai dengan bi ismi. Bi itu sendiri maknanya adalah musyahabah wal isti'anah. Musyahabah menyertakan Allah, wal isti'anah minta pertolongan sama Allah. Dan seterusnya, bukan hanya nyebrang jalan saja. Orang mau mulai naik kendaraan juga begitu. Itu yang saya majukan sebagai dalil. Berikutnya yang saya majukan sebagai dalil adalah ketika Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah wafat, singkat saja, Abu Bakar datang ke rumahnya untuk menyaksikan sendiri, memastikan tentang wafatnya Nabi. Begitu tahu Nabinya wafat, kemudian Abu Bakar menyatakan diri, ya Rasulullah, ma'at ya bahayyan wa ma'at ya bamayitan. Nabi, engkau ini hidup juga mulia, wafat juga mulia. Setelah itu Abu Bakar keluar. Ini dibaca di Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, riwayat hidupnya Nabi. Abu Bakar keluar memberikan penjelasan kepada para sahabat yang berada di luar rumahnya Nabi. Apa dawuhnya Abu Bakar? Ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Hai sekalian orang, Anda telah tahu Nabi Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Lalu Abu Bakar baca ayat Al-Quran. Ayat itu ditulis sekarang di makamnya Rasulullah, di dinding makamnya Nabi, supaya orang tidak keliru, tidak minta kepada Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru syai'a. Muhammad itu tidak lain cuma rasul, banyak rasul-rasul sebelum Muhammad. Apakah andai kata Muhammad itu meninggal dunia atau meninggalnya dibunuh orang, kamu akan balik menjadi orang kafir kembali. Itu kemudianlah
para sahabat tadi berdiri merangkul Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Ka'anni lam aqra hadhil ayat. Saya kok seolah-olah tidak pernah baca ayat ini. Saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat itu. Nah, disitulah maka penjelasan yang pertama, syirik di dalam berdoa dan memohon tadi alamatnya menjadi syirik dan salah jika tidak dialamatkan kepada Allah, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan siapa-siapa. Karena secara zahir tidak mampu memberi kasyifa ilmarot, seperti menyembuhkan penyakit misalkan begitu. Au nuzulil matar, turunnya hujan. Au talabur rizq, minta rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.